Cek. Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Waalaikumsalam 12 TKJ. warahmatullahi Assalamualaikum. Cek. Ya, kita langsung masuk ke materi aja. Jadi saya ngezoomnya nggak usah lama-lama. Jadi langsung masuk ke materi baru. Sebelumnya kita udah belajar masalah proxy server dari mulai teorinya sampai dengan implementasi atau konfigurasinya secara menggunakan mikrotik. Sekarang kita lanjut ke materi tentang load balance. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang pertama bisa menjelaskan tentang apa sih load balance itu. Yang kedua, tujuannya untuk agar kita bisa mengimplementasikan load balancing pada jaringan komputer. Nah, ini ada beberapa cangkupan materi. Ada 6 materi yang akan kita pelajari. Akan saya bagi 3 materi untuk pertemuan sekarang dan 3 materi untuk pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan ngezoom lagi. Jadi karena kalian sudah jarang sekali ngezoom, jadi di pelajaran saya sekarang ngezoom. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama, definisi dari load balance itu apa sih? Nah, load balance itu teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Tujuannya agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Nah, load balance ini digunakan pada saat sebuah server telah memiliki user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Jadi sebelumnya kita udah pernah dibahas tentang untuk menganalisis kebutuhan beban bandwidth pada jaringan di pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, setelah kita analisis tersebut, bebannya apakah memang sudah overload atau maksimal. Misalnya kita mempunyai satu jalur koneksi internet dengan kapasitas atau bandwidthnya 10 MB per second Mbps, tapi user yang kita miliki di sebuah ruangan itu melebihi 200 user. Nah, apabila kita hanya menggunakan satu jalur koneksi, otomatis trafiknya tidak berjalan optimal, akan memperbesar waktu tanggap, dan kemungkinan overload atau overkapasitas pada jalur koneksinya sangat memungkinkan apabila kita hanya menggunakan satu jalur koneksi. Nah, untuk menghindari overload pada salah satu jalur koneksi tersebut, kita menggunakan yang namanya load balance. Secara sederhananya, load balance itu jadi jaringan internet kita dibagi menjadi dua jaringan. Seperti halnya yang saya lakukan di SMK 11 Maret Jakarta. Di sekolah yang Jakarta tersebut, saya menggunakan dua jaringan internet, yaitu Speedy beserta IndiHome. Tujuannya apa? Untuk menghindari overload tersebut. Dan di sekolah ini pun, di SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi, saya juga menggunakan dua internet service provider atau dua jalur koneksi internet. Tujuannya apa? Membagi beban. Jadi beban yang di atas dengan beban yang di bawah itu akan seimbang. Kesimpulannya, load balance itu membagi beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi. Sebelumnya kan kita hanya belajar cuma mengkonfigurasi satu jaringan internet pada mikrotik. Nah, di load balance ini kita menggunakan dua
Ethernet public. Biasanya ketika kita praktek mikrotik hanya kita menggunakan satu Ethernet untuk internetnya atau publiknya. Nah, biasanya kan di Ethernet 1 untuk di mikrotik. Nah, ketika kita menggunakan load balance itu kita menggunakan dua Ethernet untuk jalur internetnya. Jadi NAT-nya, network address translation-nya ataupun gateway-nya itu kita bagi menjadi dua jalur Ethernet. Nah, ini ada prinsip dan cara kerjanya. Load balancer berada di antara servis atau layanan dengan trafik yang menerima layanan dari luar. Nah, load balance ini tidak menambah beban bandwidth dari sebuah server, tapi hanya membagi beban tersebut. Load balance ini digunakan pada server yang memiliki jumlah klien yang melebihi kapasitas maksimum dari jumlah request. Artinya kalau kita sudah mempunyai user lebih dari 200 atau lebih dari 100, kita wajib menggunakan yang namanya load balance, membagi beban trafiknya. Karena kalau tidak akan down jaringan kita. Selanjutnya, dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban trafik, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada di satu server saja. Nah, dengan load balance, service berjalan seimbang di beberapa server, dan jika salah satu server mempunyai masalah, maka para user akan tetap bisa mengakses layanan dan tidak menyadari adanya gangguan pada server. Nah, artinya ketika kita menggunakan load balance dengan dua ISP atau dua jalur koneksi, ketika salah satunya bermasalah, akan otomatis semua jalur koneksi akan ditujukan ke satu yang aktif. Artinya ketika kita menggunakan misalnya satu First Media dengan IndiHome, ketika IndiHome-nya bermasalah, semua service atau layanan internet akan masuk kepada server si First Media-nya. Itu secara otomatisnya. Ini salah satu keunggulan atau kelebihan dari load balance. Jadi kita punya cadangan backup backbone atau backup jalur internetnya. Nah, ini ada beberapa fitur pada load balance. Yang pertama, asymmetric load. Rasio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi primary yang dianggap paling baik backbone-nya dan terbaik dalam path routing. Jadi, kita dapat membuat mesin untuk mencari best path determination dan routing yang terpendek dan terbaik sampai ke tujuan. Artinya, secara otomatis ketika kita menggunakan load balance itu akan mencari koneksi yang paling baik atau koneksi yang paling cepat untuk mengakses internet. Jika salah satu ISP-nya akan lemot, itu akan otomatis dipindahkan ke ISP yang selanjutnya. Itu salah satu fitur dari load balance. Selanjutnya ada aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat load jaringan sedang peak, server akan membagi aktivitas berdasarkan prioritas dan ke link cadangan. Artinya saat loading jaringannya sedang sibuk, nah si server ini akan otomatis membagi aktivitas berdasarkan prioritas. Artinya ketika kita membagi atau memanajemen bandwidth pada mikrotik kita berdasarkan prioritas, misalnya kalau di dalam sekolah analogi kasusnya, misalnya saya bikin di ruangan kepala sekolah itu prioritasnya sangat tinggi. Jadi ketika semua jaringan sedang penuh, si prioritas ini akan lebih dulu menggunakan server tersebut ataupun dipindahkan ke link cadangan kalau itu menggunakan aktivitas atau berdasarkan prioritasnya. Selanjutnya ada yang namanya proteksi dari jaringan serangan DDoS. Nah, ini salah satu jenis serangan hacking yang membuat server kita overload. Artinya itu akan dibanjiri oleh beberapa jaringan
lawan. Nah, karena kita dapat membuat fitur seperti SYN cookies atau delay binding, suatu metode di backend server. Jadi pada saat terjadi proses TCP handshake, nah itu akan otomatis dia akan menolak dari serangan DDoS atau serangan banjir spam tersebut. Nah, selanjutnya fiturnya ada yang kompresi HTTP. Nah, jadi memungkinkan data untuk mentransfer objek HTTP dengan dimungkinkannya pengguna utilasi kompresi GZIP yang berada pada semua web browser modern. Nah, ini yang sering banget kita gunakan, protokol web. Nah, sering banget kita menggunakan protokol web. Jadi ketika kita mengupload sebuah file, ketika kita sudah menggunakan load balance, itu akan otomatis dikompresi menjadi RAR atau zip pada browser yang modern. Jadi ini akan lebih mempercepat proses kita upload file. Kenapa? Karena file yang sudah kita kompres ukurannya akan lebih kecil dibanding file aslinya. Ini salah satu fitur pada load balance yang sangat mempercepat koneksinya. Selanjutnya ada yang namanya TCP buffering, membuat respon buffer dari server dan berakibat dapat memungkinkan teks akses lebih cepat. Artinya ketika buffering, server akan lebih cepat merespon, menjadi teks akses menjadi lebih cepat, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya HTTP chasing. Nah, fitur ini dapat menyimpan konten secara statik. Dengan demikian, request dapat dihandle tanpa harus melakukan kontak pada web server di luar jaringan, yang berakibat akses terasa semakin cepat. Nah, ketika kalian sudah mengenal chasing, ini adalah salah satu temporary file yang akan kita gunakan dan sering digunakan ketika beberapa file pada web server kita simpan di dalam akses server kita atau server lokal kita. Dan ketika kita mengakses web tersebut, itu akan terasa lebih cepat, padahal kita tidak melakukan kontak pada web server tersebut, tapi kita hanya menyimpan hasil dari kontak pertama kita pada website tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya content filtering. Ada beberapa load balance dapat melakukan perubahan traffic pada saat dijalankan. Artinya kontennya difilter. Jadi ketika konten yang difilter, konten yang akan diminta si user ini tidak sesuai dengan rules pada jaringan kita atau di manajemen jaringan kita, itu akan otomatis dirubah trafiknya ke dalam konten-konten yang diperbolehkan diakses oleh si administrator jaringan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya HTTP security. Beberapa sistem dari load balance dapat menyembunyikan HTTP error page, menghapus identifikasi header server dari respon HTTP, dan melakukan enkripsi cookies agar user tidak dapat memanipulasinya. Artinya di beberapa sistem dari load balance ini bisa membunyikan HTTP error page atau halaman error dari website tersebut. Jadi ada beberapa, ketika misalnya analogi kasusnya kita mengakses sebuah situs, ada beberapa situs yang menggunakan yang namanya 404 error page ataupun halaman errornya. Nah, ketika kita menggunakan sistem load balance, ada beberapa yang dapat disembunyikan. Jadi ketika
ketika kita mau mengakses error patch tersebut tidak bisa, yang mengakibatkan tidak banyak lonjakan traffic pada jalur koneksi kita. Selanjutnya ada yang namanya priority queuing. Nah, ini berguna untuk memberikan perbedaan prioritas trafik paket. Hampir sama seperti yang tadi, ketika kita menggunakan aktivitas berdasarkan prioritas. Nah, itu kita bisa setting di dalam fitur load balance tersebut. Jadi misalnya di sebuah kantor ada ruangan direktur, ada ruangan manajer, ada ruangan staff. Pasti kita akan menyeting jaringan tersebut lebih cepat dan lebih prioritas pada ruangan direktur dibanding ruangan staff, ya kan? Itu bisa kita setting pada prioritinya. Nah, ini ada juga spam filtering. Nah, spam istilah lainnya junk mail, merupakan penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik atau surat elektronik untuk menampilkan berita, iklan, dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Nah, ini mungkin kalian udah pernah sering dengar, pernah sering gunakan kata spam. Kosakata spam ini sering digunakan. Pada awalnya spam itu hanya spam mail atau junk mail, tapi sekarang sudah banyak digunakan dengan konotasi yang berbeda, seperti spam di WhatsApp, ya kan? Nah, pada awalnya spam digunakan untuk istilah dalam penyalahgunaan pengiriman berita elektronik pada email. Nah, dalam fitur load balance tersebut juga menggunakan yang namanya spam filtering. Artinya akan memfilter atau menyaring beberapa konten yang dianggapnya spam. Gimana caranya menyaringnya? Jadi di dalam spam tersebut sebenarnya sudah dibaca menggunakan algoritmanya. Jadi beberapa sistem jaringan sudah membaca menggunakan algoritma dari spam tersebut atau berita tersebut. Apabila lebih dari 50 berita tersebut di-share, kemungkinan dianggapnya spam. Apalagi 50 kali di-share berita tersebut dengan waktu 5 detik, itu kan hampir tidak mungkin kecuali menggunakan robot spam. Nah, itu akan dianggap spam oleh sistem load balance tersebut. Nah, ini sebenarnya tugasnya, tapi tidak perlu. Oke, hari ini tidak perlu ada tugasnya. Hari ini saya nilai dari absensi kalian yang hadir ikut Zoom pada pertemuan kali ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya apa saya yang nanya nih? Raul? Ada yang mau ditanyakan, Ul? Lukman? Tasya? Ana? Tafa? Aldi Hermianto? Aldi Hermansyah? Nur Destria? Ini gak ada yang mau nanya, saya yang nanya nih.